Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami semua, sehingga kami dari kelompok 1 dapat menyampaikan kasus mengenai PT Dana Syariah Indonesia. PT Dana Syariah Indonesia adalah penyelenggaraan layanan pendanaan bersama yang berbasis teknologi informasi yang disebut juga peer-to-peer lending yang menghubungkan lender atau pemberi pinjam dengan borrower, peminjam. PT Dana Syariah Indonesia memiliki fokus bisnis mengenai pembiayaan proyek properti dengan skema syariah dan menjanjikan imbal hasil sekitar 16-18% untuk lender atau pemberi dana. Latar belakang yang menaungi terjadinya kasus fraud pada PT Dana Syariah Indonesia atau PT DSI. Kasus ini mencuat pada Januari 2026 setelah adanya penggeledahan dari Barreskrim Polri saat mereka berada di PT DSI. Sebenarnya, tanda-tandanya ini sudah muncul sejak pertengahan 2025. Kenapa? Karena pada saat itu banyak para lender yang atau para pemberi dana yang mulai mengeluhkan kalau mereka kesulitan untuk menarik dana atau mereka kesulitan saat menagih keuntungan yang dijanjikan oleh PT DSI itu sendiri. Sehingga akhirnya pada penyelidikan ditemukanlah bahwa adanya proyek-proyek yang bersifat fiktif yang merupakan indikasi awal untuk terjadinya penyalahgunaan dana para investor. Kasus ini akhirnya berkembang menjadi salah satu kasus fraud terbesar di industri vintage syariah di Indonesia karena telah melibatkan ribuan orang dengan nilai kerugian yang mencapai triliun rupiah. Modus operandi fraud yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan pemeriksaan OJK, terdapat beberapa hal kecurangan yang mereka lakukan. Perusahaan menggunakan data borrower atau peminjam yang memang benar-benar ada dan nyata untuk digunakan sebagai pembuat proyek-proyek fiktif lainnya. Proyek inilah yang nantinya akan dikenalkan kepada masyarakat, seolah-olah proyek pembiayaan mereka ini aman dan nyata. Pasti dari kasus ini mempunyai dampak dong. Nah, dampaknya itu pasti menimbulkan beberapa hal. Yang pertama finansial, yang kedua publik. Nah, yang pertama itu kita ke finansial nih. Finansial itu kita yang sudah ada, yang sudah terlihat itu total kerugiannya mencapai 2,4 triliun. Yang dimana ini masih dalam masa penyelidikan, bisa kemungkinan akan bertambah. Dan korbannya udah mencapai 15.000 orang, dan itu dari tahun periode 2018 sampai 2025. Dampak lainnya, kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis digital ini akan menurun. Yang kedua, citra industri peer-to-peer lending di Indonesia akan tercoreng. Yang ketiga itu, pihak yang terkait pasti akan menerima tuntutan hukum. Selanjutnya, tersangka dan tindakan hukum. Pada kasus PT Dana Syariah Indonesia, ada beberapa tersangka yang terlibat, yaitu ada direktur utama, komisaris, dan masih banyak pihak yang terkait. Dua petinggi perusahaan PT Dana Syariah Indonesia telah ditahan pada Februari 2026 dengan tuduhan penipuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selanjutnya, proses penyidikan masih berlangsung untuk mengusut seluruh aliran dana dan pihak terlibat yang masih diproses. Pelajaran berharga dan rekomendasi dari kasus PT DSI. Yang pertama, bagi investor harus selalu melakukan riset mendalam sebelum berinvestasi. Waspada terhadap tawaran imbal hasil yang tidak wajar dan terlalu tinggi. Dan memastikan platform investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian bagi otoritas, meningkatkan kewaspadaan dan pemeriksaan rutin terhadap lembaga jasa keuangan. Kemudian bagi industri, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Membangun sistem pengawasan internal yang kuat dan independen. Dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan dari kasus fraud PT DSI. Kasus fraud PT DSI
merupakan contoh nyata bahwa kecurangan yang dapat terjadi di berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk juga yang berbasis syariah. Modus yang digunakan cukup canggih dan memanfaatkan celah dalam sistem serta kurangnya kesadaran investor. Kemudian kasus ini memberikan pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan. Dan penegakan hukum dan tegas dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus yang serupa di masa depan. Demikian presentasi pembahasan kasus fraud PT DSI yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.